Halo semuanya, Ari di sini. Sebelumnya kita berbicara tentang fungsi dan komposisi atmosfer. Dan di Geokrari kali ini tentang struktur atmosfer. Tapi sebelum itu, ada yang lewat dulu. Atmosfer adalah pelindung bumi, melindungi kita dari apapun yang datang dari angkasa luar seperti radiasi, panas matahari yang berlebihan, pancaran langsung sinar ultraviolet, dan benda-benda luar angkasa. Atmosfer itu dibagi menjadi serangkaian lapisan. Setiap lapisannya dapat didefinisikan dengan sejumlah cara berdasarkan temperatur, komposisi gas, atau sifat radioelektriknya. Kita mulai dari berdasarkan temperatur. Atmosfer itu terbagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Troposfer. Troposfer adalah bagian terbawah dari atmosfer dan menjadi lapisan atmosfer yang paling aktif karena adanya cuaca. Ciri utamanya adanya penyusutan temperatur atau lapse rate, di mana semakin tinggi ketinggian troposfer, maka suhunya makin menurun. Rata-rata 6,5 derajat Celcius per kilometer. Suhu terendahnya itu sekitar minus 57 derajat Celcius. Tinggi troposfer itu beragam. Paling tinggi 15-16 km di atas Khatulistiwa. Tetapi tinggi troposfer itu semakin menurun menuju ke arah kutub sekitar 5-6 km. Sementara kalau di wilayah lintang, tinggi troposfer itu lebih tinggi di musim panas dan lebih rendah di musim dingin. Dari troposfer kemudian naik ke stratosfer dan dipisahkan oleh tropopause. Di tropopause itu ada yang namanya inversi suhu, di mana suhu atmosfer itu suhunya mulai meningkat. Fungsinya adalah membatasi atau mencegah percampuran udara secara vertikal. Kemudian masuk ke stratosfer. Di lapisan ini ada yang namanya lapisan ozon yang berperan dalam inversi suhu dengan memanaskan udara di lapisan ini. Suhu paling tinggi di lapisan teratas stratosfer itu minus 5 derajat Celcius. Selain itu, di lapisan ozon ini juga berperan penting dalam menyerap energi ultraviolet dari matahari dan menjadi pelindung kehidupan di bumi dari sinar tersebut. Tinggi stratosfer itu 50 km. Dari stratosfer naik ke mesosfer dan dibatasi stratopause. Mesosfer. Di mesosfer, temperaturnya itu semakin menurun seiring ketinggian dan suhu terendah di puncak mesosfer itu sekitar minus 90 derajat Celcius. Atmosfer di mesosfer ini tipis, tapi masih cukup tebal untuk membakar meteor yang masuk ke bumi. Makanya kita dapat melihat yang namanya bintang jatuh. Tinggi mesosfer itu 85 km, naik ke termosfer, dibatasi oleh mesopause. Termosfer. Termosfer seperti namanya, lapisan panas. Mengapa demikian? Karena di lapisan ini, setiap 10 km dari mesopause, suhunya meningkat secara drastis. Tingginya suhu dikarenakan radiasi matahari yang intens di lapisan ini dan bisa mencapai 1.200 sampai 2.000 derajat Celcius. Tinggi dari termosfer ini sulit ditentukan secara tepatnya berapa, tetapi beberapa sumber menyatakan sekitar 500 sampai 600 km. Di atas termosfer masih ada lagi. Ada lapisan namanya eksosfer. Batas antara termosfer dengan eksosfer disebut tropopause. Eksosfer itu batas antara atmosfer bumi dengan luar angkasa. Selanjutnya berdasarkan komposisi gas. Dan itu dibagi menjadi homosfer dan heterosfer. Lapisan homosfer itu letaknya dari permukaan laut sampai ketinggian 85 sampai 100 km. Kalau lapisan heterosfer itu ada di termosfer ke atas. Sementara itu, berdasarkan sifat radioelektriknya, ada lapisan bernama ionosfer. Walaupun lapisan ini bukan benar-benar lapisan atmosfer, letaknya itu di separuh atas dari mesosfer ke atas. Jadi sekitar 60 km dari permukaan bumi. Lapisan ini menghantarkan listrik dan memantulkan gelombang radio. Makanya kita dapat mendengar radio, menonton televisi, mendapat sinyal telepon, bahkan internet nirkabel karena adanya gelombang radio tersebut. Di ionosfer juga memantulkan partikel dari angin matahari sehingga menciptakan yang namanya aurora.